Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Pada video kali ini, saya kembali akan memaparkan beberapa contoh soal, tepatnya 10 contoh soal yang mudah-mudahan keluar dalam seleksi akademik PBG 2023. Untuk 10 soal yang akan saya paparkan merupakan materi dari kurikulum pendidikan di Indonesia. Nah, seberapa penting sih kurikulum ini untuk dibahas? Nah, kurikulum sendiri memiliki peranan yang sangat strategis dan menentukan tercapainya tujuan pendidikan. Kurikulum memiliki posisi sentral dalam keseluruhan proses pendidikan. Bahkan, kurikulum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan itu sendiri. Nah, tidak perlu berlama-lama lagi. Mari kita saksikan 10 contoh soal tentang kurikulum pendidikan di Indonesia. Selamat menyaksikan. Soal nomor 1. Kurikulum sebagai seluruh aktivitas peserta didik, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar kelas berarti A. Menyusun daftar mata pelajaran yang harus dipelajari oleh siswa selama menempuh pembelajaran di kelas. B. Menyusun rancangan kunjungan ke kebun binatang untuk menyelesaikan proyek pembelajaran sains. C. Menyusun aktivitas pembelajaran yang disajikan dalam RVP untuk menjadi dokumen sekolah. D. Menyusun modul pembelajaran yang memuat aktivitas belajar siswa. E. Menyusun daftar isi bahan pembelajaran agar mudah dipelajari oleh siswa dalam proses pembelajaran. Nah, menurut teman-teman, apa sih jawaban yang paling tepat? Nah, di sini jelas kata kuncinya adalah aktivitas peserta didik di dalam maupun di luar kelas. Maka berdasarkan kata kunci tersebut, maka jawaban yang paling tepat adalah B. Menyusun rancangan kunjungan ke kebun binatang untuk menyelesaikan proyek pembelajaran sains. Karena jawaban B mencakup aktivitas di dalam maupun di luar kelas dalam proses pembelajaran. Soal nomor 2. Kurikulum di Indonesia telah mengalami perubahan sebanyak 10 kali. Jika dikelompokkan dalam jenisnya, kurikulum yang dikembangkan pada tahun 2004 sampai 2013 termasuk jenis kurikulum A. Kurikulum berbasis pada pencapaian tujuan. B. Kurikulum berbasis pada pencapaian proses. C. Kurikulum sebagai rencana pelajaran. D. Kurikulum berbasis pada kompetensi. E. Kurikulum berbasis konten pembelajaran. Nah, jawaban yang paling tepat adalah D. Kurikulum berbasis pada kompetensi. Nah, dari ke-10 kurikulum tersebut, jika dilihat dari jenisnya, terbagi menjadi 3, yaitu 1. Kurikulum sebagai rencana pembelajaran, yaitu kurikulum pada tahun 1947 sampai 1968. Kemudian yang kedua, kurikulum berbasis pada pencapaian tujuan, yaitu kurikulum 1975 sampai 1994. Dan yang ketiga itu kurikulum berbasis kompetensi, yaitu kurikulum pada tahun 2004 sampai 2013. Nomor 3. Nilai-nilai kehidupan dan budaya dalam masyarakat senantiasa berkembang. Maka peran kurikulum tidak hanya mewariskan nilai dan budaya, melainkan juga berperan untuk menilai dan memilih nilai budaya, serta pengetahuan baru yang akan diwariskan. Penjelasan tersebut merupakan A. Peran konservatif. B. Peran kritis dan evaluatif. C. Peran kreatif. D. Peran sosial. E. Peran sumatif. Nah, jawaban yang paling tepat adalah B. Peran kritis dan evaluatif. Dalam hal ini, fungsi kurikulum sebagai kontrol atau filter sosial. Nilai-nilai sosial yang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan atau realitas. Keadaan dan tuntutan masa kini dihilangkan
dan dilakukan suatu modifikasi atau penyempurnaan. Nomor 4. Sebagai humanisasi pendidikan bukan berarti pembentukan manusia oleh manusia lainnya, sebab asumsinya bahwa manusia atau peserta didik adalah A. Manusia merupakan makhluk otonom, B. Pribadi yang berkembang dan berakal, C. Makhluk sosial yang dapat mempengaruhi satu sama lain, D. Makhluk yang memiliki moral sehingga dapat membedakan baik dan buruk, E. Makhluk religius yang diciptakan oleh Tuhan. Jawaban yang paling tepat adalah C. Makhluk sosial yang dapat mempengaruhi satu sama lain. Nah, sebagai humanisasi, pendidikan hendaknya dilaksanakan untuk membantu pengembangan berbagai potensi manusia, baik potensi untuk mampu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbuat baik, hidup sehat, potensi cipta, serta potensi-potensi lainnya. Soal nomor 5. Kurikulum bukan hanya dipandang sebagai seperangkat mata pelajaran dan silabus, namun juga harus dipandang sebagai A. Seperangkat alat pembelajaran yang harus disesuaikan dengan peserta didik, B. Seperangkat dokumen yang harus dilaksanakan, C. Rincian jadwal pelajaran, D. Materi yang harus disampaikan kepada peserta didik, E. Seperangkat tujuan pembelajaran. Nah, jawaban yang paling tepat adalah A. Seperangkat alat pembelajaran yang harus disesuaikan dengan peserta didik. Guru pun melalui proses dalam menjalankan sebuah kurikulum, baik dari segi yang direncanakan, sesuai pedoman maupun yang tidak. Kurikulum bukan hanya sebatas pembelajaran formal, tetapi juga seluruh pembelajaran yang ada di dalam, termasuk harus menyesuaikan dengan peserta didik. Soal nomor 6. Dalam pelaksanaan kurikulum 2013, peserta didik memerlukan berbagai macam sumber literasi untuk menunjang berbagai macam bacaan dan literasi. Namun, masih ada sekolah yang tidak memilikinya. Hal tersebut merupakan hambatan dari salah satu faktor: A. Faktor lingkungan sekolah, B. Faktor sarana dan fasilitas, C. Faktor budaya dan ideologi, D. Faktor administrasi, E. Faktor sekolah. Di sini jelas dari soal terdapat beberapa hambatan seperti fasilitas serta sarana. Nah, maka jawaban yang paling tepat adalah faktor sarana dan fasilitas yang tidak semua sekolah memilikinya. Nah, ini tentu menjadi PR bagi pemerintah terkait supaya setiap sekolah memiliki sarana dan fasilitas agar dapat menunjang pelaksanaan kurikulum 2013. Nomor 7. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan oleh seorang guru dalam mengembangkan kurikulum, yaitu tujuan pendidikan nasional, visi, misi, tujuan yang diharapkan masyarakat. Hal ini berarti A. Guru menyusun program pembelajaran di kelas diterjemahkan ke dalam sebuah tujuan nasional. B. Guru menyusun program pembelajaran menyesuaikan dengan kurikulum yang ada berdasarkan tujuan yang ditetapkan. C. Guru menyusun program pembelajaran dengan mengacu kepada tujuan pendidikan nasional, visi, misi, tujuan juga disesuaikan dengan kondisi masyarakat. D. Guru melakukan pembelajaran hanya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat. E. Guru melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan pengalamannya yang menurutnya penting. Jawaban yang paling tepat adalah D. Guru melakukan pembelajaran hanya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat. Karena beda tempat mungkin beda visi, misi, dan tujuannya. Maka visi, misi, dan tujuan yang dikembangkan dalam kurikulum diharapkan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di tempat guru tersebut melaksanakan pembelajaran. Nomor 8. Menurut Friedman, perkembangan teknologi begitu cepat, namun manusia belum bisa mengimbangi percepatan perkembangan teknologi. Dalam pengembangan sebuah kurikulum, fenomena tersebut bisa diartikan
dan digunakan untuk A. Identifikasi perkembangan zaman sehingga pembelajaran harus mengikuti perkembangan teknologi. B. Mengidentifikasi perkembangan teknologi, menyiapkan strategi antisipasi untuk mengejar ketertinggalan dalam beradaptasi dengan teknologi. C. Mengintegrasikan teknologi ke ruang kelas dan memberikan penjelasan cara penggunaannya. D. Guru tidak melarang, membatasi maupun memberikan edukasi. E. Memberi kebebasan belajar dengan HP. Nah, jawaban yang paling tepat adalah B. Mengidentifikasi perkembangan teknologi, menyiapkan strategi antisipasi untuk mengejar ketertinggalan dalam beradaptasi dengan teknologi. Nah, di sini ada berbagai macam tindakan atau cara dalam mengantisipasi perkembangan teknologi. Yang pertama yaitu mengidentifikasi perkembangan teknologi tersebut. Yang kedua, menyiapkan strategi antisipasi untuk mengejar ketertinggalan jika di sekolah masih banyak ketertinggalan dalam hal teknologi, serta beradaptasi dengan teknologi terbaru. Nomor 9. Seperti apa yang dikatakan oleh Friedman, perkembangan teknologi begitu cepat, namun manusia belum bisa mengimbangi percepatan perkembangan teknologi. Sebagai seorang guru, maka yang harus dilakukan dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan teknologi adalah A. Tidak menganjurkan peserta didik untuk membawa alat teknologi. B. Membebaskan peserta didik menggunakan alat teknologi di dalam kelas. C. Mengintegrasikan teknologi ke ruang kelas dan memberikan penjelasan cara penggunaannya. D. Guru tidak melarang, membatasi maupun memberikan edukasi. E. Memberikan kebebasan belajar dengan HP. Nah, soal nomor 9 ini masih sama seperti soal nomor 8, yaitu masalah teknologi. Nah, jawaban yang paling tepat adalah C. Mengintegrasikan teknologi ke ruang kelas dan memberikan penjelasan cara penggunaannya. Nah, hal ini merupakan langkah yang paling tepat agar kita tidak tertinggal jauh dalam memahami teknologi yang dapat memberikan inovasi terhadap proses pembelajaran. Soal yang terakhir atau nomor 10. Dalam kurikulum 2013 terdapat integrasi antara ilmu pengetahuan dan karakter. Hal ini disesuaikan dengan arah baru program baru UNESCO, yaitu A. Ekonomi, manusia, lingkungan, dan sosial diintegrasikan. B. Pikiran dan benda terintegrasi dalam pengembangan. C. Sains dan nilai religius terintegrasi. D. Pendidikan merupakan integral dari semua perkembangan. E. Pendidikan untuk semua. Nah, di sini jawaban yang paling tepat adalah C. Sains dan nilai religius terintegrasi. Nah, jelas dalam kurikulum 2013 mengintegrasikan antara ilmu pengetahuan atau sains dan karakter atau religius.